Saya juga ingin menyampaikan dalam pembukaan kita, mulailah Ramadan ini teman-teman sekalian, Anda kerjakan dengan berpegang teguh pada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, man shama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan. Artinya dia yakin ini perintah Allah. Kita tinggal sendirian saja yang beriman di muka bumi ini, yang lain semuanya kafir misalnya. Yang lain semua tidak mungkin mengerjakan puasa, tetap kita puasa. Karena keimanan, nggak peduli, nggak ada riyaknya. Karena Allah wahtisaba dan mengharapkan balasannya supaya bisa masuk surga, supaya mendapatkan rahmat Allah, supaya diampuni dosanya. Maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Ini penting sekali dalam pembukaan kita teman-teman sekalian. Mumpung Anda masih di hari kedua Ramadan, bangun pondasi ibadah puasa Anda selama Ramadan ini dan seluruh yang berhubungan dengan masalah puasa ini di atas keimanan dan mengharapkan pahalanya. Perhatikan juga hadits Nabi SAW yang lain, dari sisi yang lain ya. Yang berbunyi, man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kedustaan, puasa tapi bohong, maka Allah tidak punya hajat menilai lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk yang harus diperhatikan. Karena bisa membatalkan puasa Anda. Jadi selain kita bangun di atas keimanan dan mengharapkan pahalanya, di sisi lain jangan bohong. Ramadan ini lembaga training agar orang terbentuk. Sebulan penuh kita dilarang bohong. Bagian biasa bohong ini, ya, Anda tinggalkan. Dan tentu setelah sebulan Anda training, Anda akan jadi jujur selain. Tiap hari kita disuruh itu dan dihubungkan antara batalnya puasa dengan kedustaan. Kalau dia dusta, batal puasanya. Allah tidak punya hajat menilai lapar dan hausnya. Juga hadis Nabi SAW yang harus diperhatikan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Dalam riwayat lain, as-sawmu junnatu minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai dari api neraka. Mirip seperti perisai seseorang di antara kalian pada saat digunakan dalam peperangan. Perisai untuk menangkis serangan musuh. Agar puasa bisa menjadi perisai dari api neraka, kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, maka kalau kalian sedang puasa, ingat, فَلَا يَرْفُذْ, jangan pernah dia mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangannya. Rafath itu kata-kata syahwat. Rindu, cinta, apalah segala macam. Apalagi menjurus pada biologis, rafath namanya. Wala yafsuk, jangan dia buat kriminal, kejahatan, mencuri, menggibah, memfitnah, adu domba, sihir, nggak ada semua. Tidak boleh dia fusuk. Wala yajhal, dan jangan dia berbuat sesuatu yang bodoh. Buang-buang waktu pada hal yang sia-sia. Fa in sabbahu ahadun falyakul inni imru'un sha'im. Dan kalau ada orang yang mencaci maki dia, mengajak dia bertengkar, dia mengatakan, aku sedang ikuti program puasa. Jadi puasa ini membentuk karakter yang luar biasa. Membentuk sifat jujur, karena kalau bohong batal puasanya, tadi hadis sudah kita sebutkan, riwayat Bukhari. Kemudian juga membentuk agar orang terkontrol lisannya, tidak mengucapkan sesuatu yang berbau syahwat, ya, pada selain istrinya, pada selain suaminya. Sama suami istri masih bisa kita katakan sayang, rindu, segala macam. Tapi tidak boleh interaksi biologis. Biologis juga membatalkan puasa. Di siang hari Ramadan, di malam hari nggak masalah. Kemudian juga dilarang berbuat semua jenis kriminal. Kejahatan-kejahatan, kemaksiatan. Lalu tidak boleh berbuat hal-hal yang sia-sia. Sampai kalau ada ngajak kita bertengkar, ngajak kita gosip, ngajak kita fitnah,
ngajak kita berbuat pelanggaran beragama, kita mengatakan saya sedang ikut program puasa. Artinya saya sedang training pembenahan diri. Nah ini pembukaan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Puasa Ramadan ini Anda kerjakan teman-teman sekalian tentu dengan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah puasa. Dan itu adalah sebuah kewajiban yang Anda harus ketahui teman-teman sekalian. Ya. Saya akan coba berikan gambaran apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Beliau punya judul buku Sab'una Mas'alatan fi Siyam, 70 permasalahan dalam puasa. Beliau menyebutkan di awal sekali halaman bukunya tentang definisi puasa. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak menyentuh dari sisi keutamaan puasa karena ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz kita, tapi saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian bagaimana agar puasa kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna. Bukan hanya puasa gitu. Tapi kita mau lihat sisi mana ini supaya menjadikan puasa ini diterima karena dia adalah ibadah yang paling afdal tadi, yang terbaik. Dan bagaimana pada saat kita terima di hari kiamat, kita terima dengan pahala yang sempurna. Nah, kita perlu faham dulu puasa itu apa. Beliau mengatakan saum atau puasa dari segi bahasa atau etimologinya adalah imsak atau menahan. Dan sisi syar'inya, terminologinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai terbit fajar, subuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Batalkan puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh biologis, tidak boleh tadi melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan, berdusta, kemaksiatan. Ya. Dari mulai terbit fajar, subuh sampai terbenam matahari. Dan disertai dengan niat. Niat dalam hati. Ingin puasa. Sementara hukum puasa sendiri, kata beliau segenap umat Islam telah ijma' sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan adalah fardu atau kewajiban. Dalilnya beranjak daripada surah Al-Baqarah 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah SWT wajibkan. Telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Dan tujuannya agar mencapai tingkat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Maksudnya takwa itu patuh. Mengerjakan semua perintah Allah wajib ataupun sunnah. Meninggalkan semua larangan Allah haram ataupun makruh. Sementara dari hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam berdiri di atas 5 pondasi. Disebutkanlah syahadat, sholat. Wa dzakara minha shaumi Ramadan. Dan disebutkan diantaranya puasa Ramadan. Itu ada haji, ada zakat juga ya. Kata beliau barang siapa yang tidak berpuasa sekalipun satu hari di siang hari Ramadan tanpa uzur atau alasan yang dibenarkan secara syariat, maka ia telah melakukan satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda tentang mimpi yang pernah beliau saksikan. Hatta idha kuntu fi sawa'il jabali idza bi aswatin syadidah. Qultu ma hadhihi al-aswat? Qalu hadha awa'u ahli an-nar. Thumma intalaqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allakina bi arakibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Qala qultu man haula? Qala alladhina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Sampai ketika aku, kata Nabi SAW, berada di tengah gunung. Ini tentang Nabi SAW diperlihatkan tentang siksa-siksa kubur. Ya. Siksa orang-orang yang melanggar. Ya. Sampai ketika aku berada di tengah gunung
seketika aku mendengarkan suara-suara yang keras, berteriak, histeri. Maka aku bertanya, suara apa ini? Mereka para malaikat yang membawaku menjawab, itu adalah suara teriakan dan jeritan penghuni neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari ini. Kemudian dia, maksudnya Jibril alaihissalam, membawaku pergi. Seketika aku berada di hadapan satu kaum yang digantung dengan kaki di atas dengan sudut mulut yang terkoyak, robek mulutnya. Dari sudut mulut mereka bercucuran darah, terkoyak ini mulutnya menjadi besar dan cucuran darah. Maka aku bertanya, siapa mereka? Jibril menjawab alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya. Hadis ini riwayatkan Ibnu Khuzaimah nomor 1986 dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib di nomor 1005. Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah berkata, sudah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin bahwa barang siapa meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, yang dibolehkan secara syar'i, maka ia lebih buruk daripada pezina dan pecandu khamr. Nah, ini poin penting untuk disentuh teman-teman sekalian. Selama ini kita selalu dengar keutamaan puasa, dapat ini, dapat itu. Tapi kadang-kadang ada orang menjalankan tapi dia tidak sadar puasanya batal. Dan kalau dia tidak puasa tanpa uzur, sebagaimana sebagian muslimin, semoga Allah berikan hidayah, maka dia lebih buruk daripada pezina, lebih besar dosanya daripada pezina dan pecandu khamr. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya zindiq atau orang yang menyimpang dari agama. Itu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, apabila seseorang tidak puasa di bulan Ramadan karena menganggap halal meninggalkannya, boleh meninggalkannya, maka ia wajib dihukum mati. Dan bila ia orang fasik, maka harus dihukum karena berbuka di siang hari Ramadan. Diambil dari Majmu' Fatwa beliau di halaman 25, di jilid 25 halaman 265. Ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, hukum puasa itu wajib, bukan pilihan, bukan pilihan. Jadi kalau dia kerjakan, dia dapat keutamaan yang sangat besar, dia dapat pahala. Ya. Tadi sudah disebutkan bau mulutnya di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Puasa yang bisa menjadi tameng bagi dia dari siksa api neraka. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah ab'adahu Allahu bidzalikal yawm minan nari atau anin nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah karena Allah, Allah akan jauhkan dengan satu hari puasa itu wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu luar biasa keutamaannya, gitu ya. Keutamaan luar biasa, dan hadits itu ya, diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat lain, barang siapa yang berpuasa satu hari karena semata-mata mengharapkan wajah Allah dan hidupnya ditutup baginya dengannya, niscaya dia akan masuk surga. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan puasa, dijamin masuk surga. Juga selain daripada itu, di surga itu ada pintu gerbang namanya Rayyan. Tidak akan dimasuki kecuali orang-orang puasa. Doa orang puasa tidak ditolak. Kalau tentang pintu di surga namanya Rayyan, hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada satu kem istana di surga. Itu teman-teman sekalian, pintu gerbangnya namanya Rayyan. Di dalamnya hanya orang-orang puasa saja. Jadi kita bisa punya istana banyak di surga. Dari setiap ibadah yang kita kerjakan, di sholat punya pintu gerbang sendiri, jihad punya pintu sendiri, sedekah pintu bab sendiri, dan ya pintu sendiri dan seterusnya. Jadi kita punya istana yang bisa kita kunjungin, dari istana ini ke istana sana dan seterusnya. Nah, untuk puasa ada pintu namanya Rayyan, tidak akan dimasuki kecuali bagi orang-orang yang puasa saja. Selain daripada itu, puasa tidak ada tandingannya. Sebagaimana sudah kita sebutkan dari hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. Semua amal ibadah sudah Allah tentukan 10-700 kali lipat kecuali puasa. Allah bilang, aku akan balas langsung. Lebih daripada 700 kali lipat pahalanya. Orang yang puasa tidak ditolak doanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Baihaqi.
Dan Syekh Albani sahihkan dalam sisi hadis sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau orang puasa tidak ditolak doanya. Dia memiliki dua kebahagiaan tadi pada saat berbuka puasa dan pada saat bertemu dengan Tuhannya nanti. Ya. Maaf, tadi hadis yang doanya tidak ditolak itu, ya sama ya, hadis Baihaqi betul. Kemudian orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Sudah kita sebutkan tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Puasa juga akan memberikan syafaat pertolongan untuknya pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Al-Haythami dalam majma'nya. Dan disebutkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan menjadi penolong bagi pelakunya atau yang melaksanakannya. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghindarkannya dari makanan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Dia sibuk baca Al-Quran di sholat malam. Maka aku izinkanlah aku untuk memberikan syafaat untuknya. Dan kata Nabi SAW, dan keduanya akan memberikan syafaat untuknya. Dari sekian banyak keutamaan yang luar biasa. Selain daripada itu juga, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya. Bulan di mana ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana kalau Anda melakukan ibadah satu saja di malam Lailatul Qadar yang terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dan ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Maka sama dengan Anda mengerjakan ibadah itu, atau jenis ibadah yang sedang Anda kerjakan selama 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Jadi misalnya, Bapak Ibu, semoga Allah jaga Anda di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda mengucapkan Subhanallah pas Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Anda sholat malam, tarawih kah, sholat tahajud kah, baca Quran kah, zikir, berdoa, bersedekah, apa saja. Maka sama dengan Anda lakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini luar biasa.